Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Puspita Raisa dari PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai modul ajar yang memuat konsep teori belajar, teori perkembangan sosial, pembelajaran berdiferensiasi, dan konsep asesmen serta pengukuran. Dengan materi ajar teks hikayat untuk kelas 10. Bagian pertama yaitu identitas dan informasi umum yang memuat nama penyusun, jenjang sekolah, mata pelajaran, fase atau kelas, domain, capaian pembelajaran, pengetahuan dan keterampilan prasyarat, alokasi waktu, profil pelajar Pancasila, target peserta didik, moda pembelajaran, serta model pembelajaran yang digunakan. Dalam pembelajaran ini, saya memilih model pembelajaran yaitu problem-based learning. Kemudian, metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu scientific learning yang berisi diskusi, tanya jawab, ceramah, dan penugasan. Sarana dan prasarana yang digunakan yang pertama proyektor, LCD, laptop, jaringan internet, buku teks bahasa Indonesia kelas 10, papan tulis, spidol, serta ruang kelas. Urutan materi pembelajaran pada pembelajaran kali ini, materi yang disampaikan sesuai dengan capaian pembelajaran secara keseluruhan yang meliputi pertama pengertian hikayat dan kedua yaitu unsur intrinsik teks hikayat. Karena pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai unsur intrinsik teks hikayat. Langkah-langkah pembelajaran. Topik yang dipilih adalah teks hikayat. Tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini yaitu melalui metode scientific learning, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis unsur intrinsik dalam hikayat. Terdapat 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah kalian tahu teks hikayat? Yang kedua, apakah kalian pernah membaca hikayat? Dan yang terakhir, apa judul hikayat yang kalian ketahui? Langkah kegiatan pembelajaran terdapat 3 tahap yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Dalam tahap pendahuluan dengan estimasi waktu 10 menit, terdapat 5 kegiatan. Yang pertama, membuka dengan salam, dilanjut dengan doa sesuai dengan agama masing-masing, muatan inovatif, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kegiatan yang kedua, mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik. Pada kegiatan ini, guru akan melakukan cek atau presensi kepada peserta didik untuk mengetahui siapa yang tidak mengikuti pelajaran. Kegiatan ketiga dalam pendahuluan yaitu memberikan persepsi tentang materi sebelumnya. Hal ini agar peserta didik mengingat kembali materi yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Setelah memberikan persepsi, kemudian guru menginformasikan materi yang akan diajarkan. Dan kegiatan terakhir dalam pendahuluan yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah tahap pendahuluan selesai, maka masuklah ke tahap berikutnya yaitu tahap inti. Pada tahap inti yang pertama, memuat pertanyaan pemantik dan asesmen diagnostik. Dengan kegiatan yang pertama, peserta didik menjawab pertanyaan pemantik yang disampaikan oleh guru. Pertanyaan pemantik ini untuk memberikan stimulus kepada peserta didik. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu peserta didik menjawab asesmen diagnostik yang diberikan oleh guru, yaitu mengerjakan permainan word wall. Hal ini merupakan teori belajar konstruktivisme yang mengembangkan kegiatan intuitif. Kegiatan inti berikutnya yaitu orientasi pada masalah. Kegiatannya, peserta didik memusatkan perhatian pada topik materi hikayat dengan mengakses dari beberapa sumber, boleh buku ataupun internet. Ini merupakan teori belajar kognitif yang membantu peserta didik dalam melakukan eksplorasi awal dan
Pada kegiatan ini juga merupakan diferensiasi konten, yang mana peserta didik diminta untuk secara mandiri mencari materi dari beberapa sumber yang mereka ketahui. Setelah itu, peserta didik mendapat penjelasan mengenai penyelidikan yang akan mereka lakukan terhadap permasalahan yang disampaikan guru. Maksudnya, setelah peserta didik menemukan materi dari beberapa sumber yang mereka pilih, kemudian guru mengulas apa saja yang peserta didik tersebut dapatkan dari sumber-sumber tersebut. Tahap inti berikutnya yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kegiatannya, peserta didik membentuk kelompok sesuai hasil asesmen diagnostik dengan anggota 4-5 orang dalam satu kelompok. Hal ini merupakan diferensiasi proses serta teori sistem ekologi. Setelah itu, peserta didik mengamati bacaan hikayat yang akan dianalisis, baik dalam bentuk teks, video yang telah disajikan. Ini merupakan teori belajar kognitif yang membantu peserta didik dalam melakukan eksplorasi awal. Kegiatan inti berikutnya yaitu membimbing penyelidikan kelompok dengan kegiatan peserta didik mencari dan mengumpulkan data mengenai unsur intrinsik teks hikayat yang disajikan. Kemudian peserta didik mendapat pendampingan untuk melakukan analisis unsur intrinsik dalam hikayat tersebut. Ini merupakan diferensiasi proses. Tahap inti berikutnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kegiatannya, peserta didik mengembangkan analisis dan peserta didik menyajikan hasil analisa sesuai minat kreatif yang telah disepakati oleh masing-masing kelompok. Ini merupakan diferensiasi produk di mana peserta didik secara bebas memilih bentuk pengumpulan tugas. Kemudian tahap inti yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kegiatannya, salah satu kelompok melakukan presentasi sesuai hasil undian, kemudian peserta didik memberikan tanggapan terhadap presentasi yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Kemudian kelompok lain dipersilakan memberikan tanggapan ataupun tambahan terhadap presentasi yang dilakukan oleh kelompok lain. Dan yang terakhir, mendapatkan apresiasi dan konfirmasi oleh guru untuk perbaikan karya masing-masing kelompok. Ini merupakan teori belajar behavioristik, yaitu guru memberi penguatan dan masukan untuk memberi penguatan pemahaman peserta didik. Kemudian tahap yang terakhir yaitu penutup. Kegiatannya yang pertama, peserta didik bersama guru menyimpulkan materi dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik mengikuti kegiatan evaluasi. Ketiga, peserta didik melakukan refleksi. Keempat, pembelajaran motivasi dan informasi terkait materi pertemuan berikutnya. Dan yang kelima, peserta didik mengucapkan salam setelah guru menutup pembelajaran. Adapun lampiran yang pertama yaitu LKPD dengan soal setiap kelompok mencari dan memilih satu hikayat dari beberapa sumber bebas, kemudian menentukan unsur intrinsik dari hikayat yang dipilih. Kemudian setiap kelompok bebas memilih untuk pengumpulan tugas. Lampiran yang kedua yaitu lampiran asesmen. Yang pertama, penilaian diagnostik. Di sini terdapat penilaian diagnostik yang memanfaatkan teknologi Wordwall. Kemudian penilaian kognitif diambil dari LKPD yang dikerjakan masing-masing kelompok. Untuk penskoran LKPD yaitu setiap jawaban, alur, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Jika benar mendapat skor 15, dan untuk tema, jika benar akan mendapat skor 10. Skor tersebut akan dijumlah dan dijadikan nilai. Kemudian terdapat lembar pengamatan ketercapaian profil Pancasila.
Lampiran berikutnya yaitu lampiran pengayaan dan remedial, serta lampiran materi ajar. Lampiran materi ajar memuat materi-materi yang akan disampaikan pada pertemuan ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.